Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan semua nikmat itu, siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu daripada kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang akan kita petik hasilnya nanti di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita kirimkan buat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini dan juga keluarga kita yang berada di rumah termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita hingga akhir daripada hayat kita. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tawaffana 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di atas dunia ini ada sekelompok makhluk yang tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho ketika melihat kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka dan dengan berbagai cara agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang ingkar kepada Allah lalu terjerumus ke dalam jurang kebinasaan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tiada lain dan tiada bukan adalah iblis dan bala tentaranya. Sesungguhnya iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan benar-benar menyesatkan kita, menjadikan kita manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berusaha untuk menyesatkan kita karena memang iblis tidak senang ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sendirian. Karena memang iblis telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat kembalinya nanti adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena iblis sadar bahwa dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, maka dia pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan kita manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk merealisasikan sumpahnya ini, iblis pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dipanjangkan usianya
sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 14 dan juga ayat yang ke-15. Iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, agar supaya aku bisa menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, maka panjangkanlah usiaku. Maka Allah pun mengabulkan permohonan iblis dengan mengatakan, qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, engkau termasuk makhluk yang dipanjangkan usianya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana cara iblis, atau apa yang dilakukan oleh iblis agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, lalu kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Banyak cara dilakukan oleh iblis, jamaah sekalian. Di antaranya adalah dengan merusak pahala amal ibadah yang kita lakukan atau amal-amal kebaikan yang lainnya. Ada banyak cara yang dilakukan oleh iblis untuk merusak amal ibadah yang kita kerjakan atau amal kebaikan yang kita kerjakan. Namun pada khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan 4 saja. Yang pertama adalah iblis akan merusak amal ibadah yang kita lakukan, akan merusak pahala kebaikan yang kita kerjakan dengan cara menggoda kita dan mempengaruhi kita agar supaya setiap kali kita mengerjakan amal ibadah, mengerjakan kebaikan-kebaikan, kita kerjakan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis menggoda kita dengan cara ini? Karena iblis paham bahwa ketika kita mengerjakan suatu amalan dan kita kerjakan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, innallaha la yuqbalu minal amali illa kana khalisan wabtaghi bihi wajha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amal seorang hamba kecuali amal itu dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, hendaknya ketika kita mengerjakan amal ibadah, mengerjakan amal-amal kebaikan, walaupun itu amal kebaikan kecil di mata kita, maka hendaknya kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya orang yang ikhlaslah yang tidak akan mampu digoda oleh iblis, dan ini diakui oleh iblis sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Setelah iblis bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, maka iblis pun berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlaslah yang aku tidak memiliki kemampuan untuk menggoda mereka. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara iblis untuk merusak amal ibadah yang kita kerjakan atau amal kebaikan yang kita kerjakan adalah dengan cara menggoda kita agar supaya setiap kali kita mengerjakan amal ibadah tidak sesuai dengan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis mempengaruhi kita dengan cara ini karena iblis paham dan mengerti betul bahwa ketika kita mengerjakan sebuah amalan yang amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti amal itu tertolak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Atau di dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang amalan itu tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami perintahkan, maka amalannya pasti tertolak. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaknya
ketika kita mengerjakan suatu amal ibadah, maka haruslah kita kerjakan sesuai dengan sunnah atau tuntunan dari baginda Muhammad SAW. Sebab dengan cara itulah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Allah, barang siapa yang ingin amalnya diterima oleh Allah, lalu diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah falyamal amalan salihah, hendaknya dia mengerjakan amal soleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan suatu ibadah. Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan falyamal amalan salihah adalah hendaknya amalan itu dikerjakan sesuai dengan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maksudnya adalah ikhlas di dalam mengerjakan amalan. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, cara iblis merusak pahala amal ibadah atau amal kebaikan yang kita kerjakan adalah iblis akan menggoda kita, akan mempengaruhi kita agar supaya setiap kali kita mengerjakan amal kebaikan, dalam hati kita muncul perasaan ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain, atau dengan kata lain riya. Dan inilah perkara yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpa kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kita mengerjakan amalan sementara dalam hati kita ada perasaan ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, agar supaya orang lain mengatakan bahwa kita adalah ahlul khair, ahli kebaikan, yang kemudian dalam hati kita ada perasaan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, maka pahala amal kebaikan yang sedang kita kerjakan tidak akan pernah diterima oleh Allah, alias akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh wahai Muhammad, telah kami wahyukan kepada orang-orang sebelummu bahwa manakala kamu mengerjakan suatu amalan yang kemudian di dalam itu kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala amal yang sedang kamu kerjakan pasti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat kamu akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, jadikan amal kebaikan yang kita kerjakan sebagai rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, iblis akan merusak amal ibadah yang kita kerjakan, merusak pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan dengan cara menggoda dan menanamkan dalam hati kita agar supaya setiap kali kita mengerjakan kebaikan muncul perasaan ujub, perasaan bangga, perasaan sombong terhadap amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Padahal jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita mampu mengerjakan sholat, mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju masjid ini, itu bukan karena fisik kita yang sehat, bukan karena badan kita yang kuat, tapi itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai kita bangga, jangan sampai kita merasa sombong terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Karena jemaah sekalian, bisa jadi amalan yang kita kerjakan dan di dalamnya ada perasaan ujub, itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini kami akan menyimpulkan khutbah yang pertama, bahwa di antara cara yang dilakukan oleh iblis untuk merusak pahala amal ibadah atau amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah yang pertama, iblis akan menggoda kita agar supaya setiap kali kita mengerjakan amal kebaikan, kita kerjakan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iblis akan merusak pahala kebaikan kita dengan cara iblis menggoda kita agar supaya setiap kali kita mengerjakan kebaikan, mengerjakan sebuah ibadah, kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, iblis akan merusak pahala ibadah kita dengan cara memunculkan dalam hati kita perasaan ria, perasaan ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Kemudian yang terakhir, iblis akan merusak pahala kebaikan kita dengan cara memasukkan ke dalam hati kita perasaan ujub, perasaan bangga diri terhadap diri dan amal yang pernah kita kerjakan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla wa ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.